Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kusum Suci Ramadhani, NIM P17511251009. Di sini saya akan menyampaikan teori tentang tanda baca dan penulisan unsur serapan dalam karangan ilmiah. Yuk simak. Yang pertama ada penggunaan tanda baca. Tanda baca fungsi beserta contohnya. Yang pertama, titik. Mengakhiri kalimat pernyataan. Memisahkan angka pada daftar pustaka. Singkatan tertentu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Contohnya, Dr. Andi. Yang kedua, koma. Memisahkan unsur dalam perincian setelah kata penghubung antar kalimat. Sebelum atau sesudah keterangan tambahan penelitian ini bersifat deskriptif, kuantitatif, dan eksperimental. Yang ketiga, titik koma. Memisahkan bagian kalimat yang setara tetapi masih berkaitan erat. Memisahkan perincian yang sudah mengandung koma, faktor internal, faktor eksternal, dan faktor lingkungan. Yang keempat, titik 2. Sebelum perincian, daftar atau penegasan setelah kata yang menunjukkan pelabelan data meliputi usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Selanjutnya, tanda tanya. Mengakhiri kalimat tanya apa tujuan penelitian ini. Selanjutnya, tanda seru. Mengakhiri kalimat seruan atau emotif jarang digunakan dalam naskah ilmiah, hentikan plagiarisme. Selanjutnya, tanda petik. Mengapit kutipan langsung, istilah yang masih dipersoalkan menurut teori gastritis merupakan peradangan lambung. Tanda kurung. Mengapit keterangan tambahan, keterangan atau singkatan uji tes digunakan dalam analisis. Tanda hubung. Menyambung suku kata, menghubungkan rentang, membentuk kata ulang 2024 sampai 2025. Ulang alik. Yang terakhir, tanda pisah. Menegaskan keterangan yang memberikan penjelasan lebih, membatasi sisipan hasilnya. Berdasarkan analisis data, menunjukkan peningkatan signifikan. Selanjutnya, kesalahan umum dalam teks ilmiah. Koma berlebih sebelum dan. Menggunakan tanda seru dalam karya ilmiah. Tidak menempatkan tanda baca dalam kutipan dengan benar. Titik digunakan setelah judul bab. Salah menempatkan koma setelah kata penghubung intra kalimat. Misalnya, karena, sehingga, dan walaupun. Yang kedua, unsur serapan dalam bahasa Indonesia. Pengertian. Unsur serapan adalah kata yang berasal dari bahasa lain, asing atau daerah, yang masuk ke bahasa Indonesia melalui proses penyesuaian. Selanjutnya ada proses penyesuaian ejaan. Yang pertama, asimilasi, penyesuaian fonologis atau pelafalan. Yang kedua, adaptasi, penyesuaian morfologis atau struktur agar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Contoh perubahannya, filosofi menjadi filosofi. Yang kedua, bureau menjadi biro. Selanjutnya ada contoh kata serapan berdasarkan bahasa asal dan contoh serapannya. Arab zakat, iman, makruh mutu. Inggris komputer, data, sistem analisis. Belanda kantor, risiko menjadi risiko atau perbaikan ejaan. Sanskerta bahasa, agama, pustaka, karya. Selanjutnya, kaidah penulisan kata serapan atau PUEBI dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, gunakan bentuk yang telah dilakukan dalam KBBI. Contoh seperti di bawah. Yang kedua, penyesuaian huruf tertentu. Contohnya, PH plus F dari farmasi menjadi farmasi. TH plus T dari yang metode menjadi metode. C di depan E, I plus S dari yang sentral menjadi sentral. Q plus K dari yang quality menjadi kualitas.
Dan yang terakhir, hindari penggunaan huruf ganda bila tidak perlu. Contohnya, communication menjadi komunikasi. Selanjutnya, kesalahan umum dalam karangan ilmiah. Masih memakai bentuk asli, padahal sudah ada bentuk baku. Contohnya, analisa menjadi analisis, risiko menjadi risiko, efektivitas menjadi efektivitas. Tidak konsisten dengan satu bentuk kata serapan, mencampur ejaan asing dan ejaan Indonesia dalam satu tulisan. Kemudian yang terakhir, ini adalah sumber referensi yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.